Yang pertama kita ada di data-data. Data-data itu menu modul untuk menampilkan menu master data. Jadi melalui menu ini Anda dapat menampilkan daftar rekening perkiraan, untuk selanjutnya membuat data rekening baru, mengelola data pelanggan, vendor, barang, pajak, mata uang, seperti itu. Yang pertama di sini ada data dan alamat. Jadi bisa dibaca ya, kalau kita sorot seperti ini ada fungsinya untuk membuat dan mengedit data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Jadi nanti teman-teman bisa explore, bisa klik-klik aja, jangan takut salah gitu ya, dicoba saja. Kemudian data rekening, di sini menu untuk menampilkan daftar rekening perkiraan, untuk membuat, mengedit, dan menghapus data rekening gitu. Kemudian di sini ada data mata uang, untuk mengelola data mata uang ya, yang digunakan dalam transaksi. Kemudian di sini ada proyek. Nah, data proyek itu untuk mengelola data proyek dan membuat data proyek baru. Jadi kalau misalkan teman-teman punya beberapa proyek yang sedang dijalankan, itu bisa dicatat di sini gitu, termasuk membuat tahapan pekerjaannya, membuat anggaran biaya per proyek, dan melihat rincian biaya per proyeknya. Kemudian di sini ada data produk ya, jadi nanti kalau misalkan data produk si perusahaan ingin didaftarkan atau disimpan datanya gitu ya, bisa di menu ini. Di sini sudah jelas ya, menampilkan daftar persediaan, membuat, mengedit, dan menghapus data barang. Data departemen itu untuk mengelola informasi departemen yang sedang kita jalankan sekarang gitu. Kemudian di sini ada satuan pengukuran. Jadi untuk membuat satuan pengukuran dan konversi satuan, misalnya 1 meter itu sama dengan 1 cm. Jadi satuan pengukurannya bisa didaftarkan di sini gitu ya. Kalau data pajak ini untuk mengelola data pajak, menghitung bulanannya, pajak yang sudah dikeluarkan atau pajak yang masuk, pajak masukan, pajak keluaran, seperti itu. Kemudian di sini ada data gudang, untuk kelola data gudang dan membuat data gudang baru. Jadi di mana menu ini bisa mengelola gudang untuk bisa mengontrol kuantiti barang per masing-masing gudang gitu. Yang terakhir ada data harta tetap, di mana menu ini digunakan untuk mengelola data harta tetap yang dimiliki oleh perusahaan, seperti itu. Oke, berikutnya ke buku besar. Yang pertama di buku besar itu ada menu daftar rekening perkiraan. Menu ini itu untuk menampilkan daftar akun, membuat dan menghapus data akun. Jadi kalau misalkan teman-teman mau melihat daftar akun yang sudah tersedia apa, nanti ini kalau mau membuat pun bisa klik ini, kalau mau mengedit juga dari akun yang sudah ada bisa klik ini, atau mau menghapus karena mungkin tidak penting nih akunnya, kita mau ganti agar memorinya tidak terlalu banyak gitu ya, kita bisa hapus gitu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya buku besar. Jadi setiap rekening perkiraan itu memiliki buku pembantu tersendiri yang dikenal dengan istilah buku besar, teman-teman. Seperti halnya buku tabungan bank ya, buku besar akan menampilkan perubahan saldo setiap rekening, debit kreditnya gitu ya, jadi bisa dilihat dari sini. Kemudian ada yang namanya transaksi jurnal umum. Nah, ini transaksi jurnal umum ini Anda dapat menginput transaksi jurnal umum dalam format debit dan kredit. Transaksi jurnal umum tersusun dari kode-kode rekening, di mana nilai transaksi harus diinput pada kolom yang sesuai. Apakah kolom atau debit atau kolom kredit, di mana nilai total kolom tersebut harus sama dengan total kolom kredit dan debitnya. Jadi ini gimana sih caranya biar kita bisa pakai, nanti di pertemuan berikutnya nanti kita akan coba gunakan masing-masing modulnya. Ini saya kenalkan dulu saja gitu ya. Kemudian berikutnya ada yang namanya penjualan. Nah, di sini ada modul penjualan. Yang pertama ada penawaran harga atau quotation. Kita sebutnya biasanya quotation, penawaran harga. Jadi menu ini digunakan untuk membuat penawaran harga kepada pelanggan
biasanya kalau pelanggan itu kan belinya berkali-kali ya, berulang-ulang gitu. Jadi kalau misalkan ada perubahan harga itu kita bisa melakukan penawaran dulu terhadap pelanggan. Jadi untuk menginput penawaran harga kepada pelanggannya, dimana jika penawaran harga tersebut telah disetujui, maka nomor penawaran harga tersebut akan menjadi dasar pembuatan sales order. Tapi kalau misalkan tidak disetujui nih, berarti ya sudah, berarti tidak bisa dilanjut ke sales order, sehingga teman-teman tidak perlu menginput ulang item-item penjualan di sales order gitu. Kalau pelanggan itu kan biasanya sudah punya history ya, history barang apa saja yang dibeli, setiap frekuensinya setiap berapa bulan atau setiap berapa minggu atau setiap berapa hari gitu ya. Jadi teman-teman sebelum si customer atau pelanggan ini melakukan order, kita bisa menawarkan dulu harganya gitu. Ada catatan bahwa penawaran harga ini hanya bersifat administratif dan tidak berkaitan dengan akuntansi ya. Jadi karena input penawaran harga ini tidak akan membentuk jurnal akuntansi, tidak mengupdate kartu stok dan tidak membuat kartu piutang usaha. Jadi tidak menghasilkan jurnal apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya dibuat penawaran harganya kemudian disetujui oleh pelanggan, kemudian terbentuk sales order, baru di sales order itu nanti akan membentuk jurnal. Tapi kalau tidak disetujui, cukup hanya informasi saja. Selanjutnya di sini ada order penjualan. Untuk menginput sales order, di mana nomor faktur sales order ini akan menjadi dasar pembuatan faktur penjualan. Selanjutnya Anda dapat mengetahui beberapa barang yang sudah dikirim dan beberapa barang yang belum, dan membuat kembali transaksi sales order yang pernah diinput sebelumnya melalui daftar sales order atau laporan penjualan. Catatan kembali bahwa sales order ini juga hanya bersifat administratif dan tidak terkait dengan akuntansi, sehingga tidak membentuk jurnal apapun, tidak mengupdate kartu stok, dan tidak membuat kartu piutang usaha. Ternyata kalau baru tahap order itu tidak ada juga jurnalnya. Jurnal itu akan terbentuk kalau sudah ada pembayaran. Kemudian ada menu lagi pengiriman barang, digunakan untuk mencatat pengiriman barang kepada pelanggan, seperti itu. Jadi menu ini digunakan untuk mencatat transaksi pengiriman barang atau DO. Sistem akan secara otomatis mengurangi kuantiti barang dan membentuk jurnal persediaan dalam perjalanannya saja. Pembentukan piutang terjadi saat di menu transaksi invoice penjualan, dan di transaksi invoice penjualan maka DO yang telah dibuat bisa ditarik sebagai dasar pembuatan invoice penjualan, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah invoice penjualan. Jadi fungsinya sebenarnya itu hanya digunakan untuk membuat invoice penjualan kepada pelanggan. Jadi untuk menginput transaksi penjualan atau pengiriman barang per pelanggan, transaksi penjualan ini secara otomatis akan membuat transaksi jurnal akuntansinya, menghitung harga pokok penjualan, mengurangi kartu stok, dan mengupdate kartu piutang. Anda cukup mengisi nama pelanggannya nanti, memilih item barang yang dijual, jumlah dan harganya, kemudian diklik tombol rekam. Semua proses akuntansinya akan dibuat secara otomatis. Catatan ya, jika Anda memiliki fitur sales order, maka input transaksi penjualan akan berfungsi sebagai transaksi pengiriman barang atau invoice. Piutang usaha. Melalui daftar piutang usaha, Anda dapat menampilkan saldo piutang dagang per pelanggan berdasarkan umur piutang, baik secara total ataupun transaksi per transaksi. Beserta detail pembayarannya juga dapat ditampilkan grafik umur piutangnya. Selanjutnya adalah pembayaran piutang. Pembayaran piutang ini digunakan untuk mencatat penerimaan piutang. Jadi teman-teman, menu ini dapat digunakan untuk menginput transaksi pembayaran piutang usaha. Jadi gunakan form ini. Teman-teman cukup memilih nama pelanggan yang akan membayar piutang, kemudian pilih nomor fakturnya atau invoice, mana yang akan dibayar, kemudian mengisi diskon pembayaran atau denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan masing-masing atau terminnya masing-masing. Input uang muka penjualan. Jadi bedanya dengan Zahir versi sebelumnya, untuk penginputan uang muka itu ada menunya sendiri di Zahir versi 6 ini. Jadi menunya ini. Di sini dulu diinput, baru nanti kita bisa follow up seperti itu. Kemudian ada retur penjualan.
Di sini digunakan untuk mencatat trader penjualan pelanggan. Formulir yang akan ditampilkan akan serupa dengan transaksi penjualan atau pengiriman barang per pelanggan. Jadi memang tidak disediakan form khusus gitu ya, tapi akan serupa dengan transaksi penjualan atau pengiriman. Namun hasil akhirnya adalah kebalikan dari penjualan, yaitu barang dikembalikan ke kartu stok, piutang pelanggan berkurang. Transaksi retur secara otomatis akan membuat transaksi jurnal akuntansi karena menghitung harga pokok penjualan, menambah kartu stok, dan mengupdate kartu piutang ya. Kemudian di sini juga ada daftar uang muka penjualan, digunakan untuk menampilkan semua daftar uang muka penjualan yang sudah diinput. Atau di sini satu lagi adalah pengembalian kelebihan kredit, digunakan pada saat untuk menginput transaksi kelebihan pembayaran dari pelanggan, di mana uang pelanggan akan dikembalikan secara tunai atau digunakan sebagai pembayaran piutang kalau dia punya hutang, seperti itu.